Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita ketemu kembali dalam daring tema 3G subtema 4, pembelajaran 1, 2, 3. Ayo nak saksikan video pembelajarannya. Anak-anak, ayo buka halaman 132. Ibu bacakan wacananya, kalian simak baik-baik. Perkembangan transportasi di darat. Dalam sejarah manusia, perjalanan jauh telah dilakukan sejak zaman purba. Pada waktu itu, manusia purba melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah mampu menjinakkan hewan liar, maka transportasi manusia semakin mudah dengan menunggangi kuda, sapi, atau unta. Perkembangan transportasi menggunakan alat mulai berkembang dengan adanya penemuan roda. Dengan memanfaatkan roda, manusia lebih mudah memindahkan barang. Pada masa ini, manusia mulai membuat gerobak yang ditarik hewan. Teknologi transportasi berkembang pesat setelah dibangunnya jalan-jalan. Dengan adanya jalan, perkembangan teknologi transportasi memasuki babak baru dengan ditemukannya sepeda. Beraneka jenis sepeda pun menjadi populer kala itu. Alat transportasi bermesin mulai bermunculan setelah ditemukan mesin uap. Mesin uap memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik serangkaian gerbong besi yang kita kenal sebagai kereta. Kemudian mobil beroda 3 dengan mesin uap menjadi mobil pertama yang diciptakan. Sepeda motor muncul setelah berupa sepeda kayu beroda 4 yang diberi mesin. Perkembangan teknologi transportasi terus mengalami penyempurnaan hingga menjadi kendaraan-kendaraan yang ada sekarang. Kita lanjut ke halaman 138. Perkembangan kapal laut. Perahu pertama yang dibuat oleh manusia prasejarah adalah kano. Kano dikenal sebagai nenek moyang kapal laut. Bentuk kano masih sangat sederhana. Manusia prasejarah menggunakan batang pohon untuk dibuat kano. Pemanfaatan kano masih terbatas untuk menyeberangi sungai atau danau. Semenjak masa prasejarah, alat transportasi air semakin berkembang. Pada setiap budaya atau peradaban suatu bangsa terdapat keterangan tentang perahu. Seperti pada peradaban bangsa Mesir, terdapat perahu Mesir yang dapat mengangkut hingga 20 penumpang. Demikian pula peradaban bangsa Romawi dan bangsa Viking. Perahu Romawi yang dikenal dengan nama galion dapat berlayar dengan tenaga tambahan dari ratusan pendayung untuk meningkatkan kecepatan. Adapun perahu Viking yang disebut dengan longship biasanya memiliki hiasan-hiasan yang indah. Seiring dengan perkembangan teknologi, masa kejayaan kapal layar pun berganti dengan ditemukan mesin uap. Generasi kapal uap menandai berakhirnya zaman kapal layar. Kapal uap menggunakan tenaga uap dari ketel untuk menggerakkan baling-baling. Kecepatan kapal uap tentunya mengalahkan kapal layar. Kemampuan daya angkutnya pun meningkat berkali lipat. Memasuki abad ke-20, bermunculan kapal-kapal bermesin diesel. Dengan berbahan bakar solar, mesin diesel lebih baik dalam hal tenaga dibandingkan mesin uap. Di samping itu, mesin diesel lebih hemat bahan bakar dibandingkan mesin uap. Anak-anak, para pelaut tidak hanya mahir mengemudikan kapal laut, mereka juga harus mahir berenang. Biasanya para pelaut telah berlatih berenang sejak mereka kecil.
Mereka berlatih berenang di pantai hingga laut lepas. Namun berlatih berenang seperti itu berbahaya bagi kita. Oleh karena itu, kita cukup berlatih di kolam renang saja. Kolam renang merupakan tempat yang dikunjungi banyak orang. Petugas kolam renang berusaha untuk membuat pengunjung merasa nyaman dengan menjaga kebersihan kolam renang. Lumut dan daun kering disingkirkan. Air kolam juga diberi pembersih dan anti kuman untuk membasmi kuman penyakit. Namun kita tetap harus menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Setelah berenang, hendaknya kita mandi untuk membersihkan diri. Bilas tubuh dengan air, kemudian keramas rambutnya dan sabuni seluruh tubuh. Terakhir, bilas tubuhnya hingga benar-benar bersih. Nah anak-anak, sekarang kita terus lanjut ke halaman 144 tentang sejarah kereta api di Indonesia. Kereta api merupakan salah satu alat transportasi darat. Kereta api dengan mesin diesel dan mesin uap terdiri dari sebuah lokomotif dan rangkaian gerbong. Sejarah kereta api di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Ketika itu rakyat Indonesia dipaksa membangun rel kereta api melalui sistem kerja paksa. Jalur rel kereta yang pertama dibangun berada di Desa Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kabupaten Semarang. Setelah rel selesai dibangun, kereta bermesin uap menjadi alat transportasi yang digunakan. Kereta tersebut dibuat dengan sasis dari rangka baja dan badan terbuat dari kayu. Dalam perkembangannya, kereta bermesin uap digantikan oleh kereta bermesin diesel yang melayani rute perjalanan jauh. Pada tahun 1925, kereta rel listrik muncul. Kereta rel listrik tidak lagi menggunakan lokomotif. Kereta mendapat tenaga dari aliran listrik melalui kabel yang membentang antar stasiun. Kereta rel listrik menjadi moda transportasi untuk melayani rute jarak dekat. Mereka yang hendak ke kantor, sekolah, atau pasar menggunakan. Kini pemerintah sedang mengembangkan sarana transportasi baru berbasis kereta yaitu LRT dan MRT. Untuk mengetahui sejarah lebih lengkap tentang kereta api, kalian bisa mengunjungi Museum Kereta Api di Ambarawa. Museum ini berada di pusat kota Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah anak-anak, setelah kalian menyimak wacana yang ibu bacakan tadi, sekarang kalian mempunyai tugas. Ayo berlatih halaman 145, kerjakan nomor 1 sampai dengan 5.